Mungkin untuk di Kemenang termasuk diantaranya bagi pemilih pemula mungkin ya. Pemilih pemula di mana kelas akhir di Madrasah Aliyah ini kayaknya cukup potensi sekali, dan itu mungkin saya kira perlu karena mereka memang namanya juga pemilih pemula mungkin tidak begitu paham terkait dengan masalah pendataan dan ini apa namanya sudah masuk dan sebagainya. Ketika tidak masuk di data, dia harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih di Kabupaten Probolinggo, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kesehatan dan pada hari ini hadir di tengah-tengah kita seorang tamu istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Syadun, MPDI. Beliau salah seorang pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, wabil khusus di bagian penyelenggara syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti beliau ini yang punya syariah. Ya, kira-kira teman pemilih di Probolinggo ini ingin tahu, Pak Kiai, kira-kira profil panjenengan sejak dulu pendidikannya, kemudian pengalaman-pengalaman yang menarik yang perlu disampaikan kepada halayak, terutama para pemilih di lingkungan Kemenang. Monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah ila nabiyya ba'dah. Teman-teman pemilih, seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi dari KPU terkait dengan profilnya, baiklah terkait dengan latar pendidikan saya sendiri. Saya diawali dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Sanawiyah, kemudian di Madrasah Aliyah, dan kemudian dilanjutkan ke Institut Agama Islam, dan kebetulan itu di Nurul Jadid ya. Setelah itu saya melanjutkan di pasca sarjana di Universitas Kanjuruhan Malang, jurusan ilmu pendidikan sosial. Jadi itu terkait dengan masalah profil saya, terkait dengan pendidikan saya. Nah, ini Pak Kiai, apa memang selama dari Aliyah atau perguruan tinggi S1 maupun di Sanawiyahnya memang ada cita-cita ingin ke Kemenang gitu kira-kira? Begini ya, sebenarnya saya bukan kiai sebenarnya. Terlalu tinggi sebutan bagi saya nih kalau kiai ya. Cita-cita kami termasuk juga orang tua sebenarnya tidak ada niatan untuk menyekolahkan anaknya, termasuk saya sendiri. Yang penting disuruh orang tua, disuruh mondok ya mondok begitu. Soal nanti profesi mau jadi apa sebenarnya kita tidak tahu nanti mau jadi apa dan sebagainya. Jadi kita hanya menjalani kewajiban ya terkait dengan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu. Jadi termasuk juga talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, kita sebatas menjalani itu, bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib. Urusan nanti profesi kita jadi apa itu pemberian dari Allah saya kira. Ya, termasuk teman kita yang di depan itu teman satu kamar nih sebenarnya. Ya, dulu sama-sama tidak tahu jadi apa, ternyata beliau ini jadi orang KPU di sini. Ya, di sini kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang lain ya. Kalau di pondok dulu kita makan bersama yang tidak terkait dengan masalah protokol. Ya, ini kan kita berjumpa seperti ini ya sudah resmi nih ya. Harus seperti ini dulu, harus semuanya diatur ya. Ya, tidak apa-apalah, kita enjoy aja, kita nikmati aja ini. Iya. Ini Pak Kiai,
apa yang menjadi kesenangan, hobi Kiai, kira-kira apa makanan atau pelajaran-pelajaran tertentu yang digemari ya dari dulu dan ditekuni hingga saat ini terkait dengan di penyelenggara syariah. Kira-kira apa memang ada keterkaitannya? Ya, alhamdulillah ada. Kalau saya kebetulan saya senang membaca ya, cuma hobi membaca. Cuma kebetulan terkait dengan masalah ketertarikan bahasa itu, saya tertarik dengan bahasa Arab sebenarnya ketika di pondok. Oleh karena itu saya masuk di lembaga pengembangan bahasa asing jurusan bahasa Arab. Dan alhamdulillah dari profesi saya yang sekarang ini di penyelenggara syariah itu kan banyak teks-teks bahasa Arab itu terkait dengan literatur Arabiah itu. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu apa yang sudah saya dapat dari pondok, diajari oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita terapkan di pekerjaan yang kita jalankan sekarang ini. Ya, kok tertariknya ke bahasa Arab? Itu kan jenengan aslinya di daerah Python ya. Betul. Itu kayaknya memang jauh dari peradaban Arab kan jauh sebenarnya. Ya. Kok bisa memilih bahasa Arab gitu, kemudian mendalami kitab kuning dan akhirnya paham mengenai agama dan akhirnya sekarang menjadi penyelenggara syariah. Terima kasih. Jadi bahasa Arab itu ketika saya pernah mendapatkan tausiah dari kiai saya bahwasanya bahasa orang surga itu satu adalah bahasa Arab gitu ya. Makanya kita kemudian tertarik kepada bahasa Arab. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu menggunakan bahasa Arab ya. Tapi bukan berarti kita menghafalkan, tidak ya sebenarnya. Tapi kembali kepada itu, jadi wasiat atau warisan yang kita terima dari Nabi, yaitu kitabullah wa sunnata rasulihi, itu adalah termasuk terkait dengan masalah bahasa yang diterima oleh kita. Kebetulan warisan dua kitab suci Al-Quran dan hadis itu adalah teksnya bahasa Arab, sehingga saya tertarik untuk mempelajari bahasa Arab itu. Ya, sebagai basis pengetahuan ya, sebagai basis pengetahuan, dan bahasa Arab memang menjadi bahasa internasional. Ya. Dimana kalau sudah paham bahasa Arab ada kemungkinan untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam. Kira-kira gitu Pak Yaya. Ya, insya Allah. Keterkaitan dengan profil jenengan di Kementerian Agama. Ini masyarakat pemilih juga pengen tahu profil mengenai bagian atau divisi atau apa ya di penyelenggara syariah itu barangkali bisa diberikan sedikit gambaran gitu, kepada para teman pemilih. Terima kasih para teman pemilih. Begini terkait dengan profil Kementerian Agama, kebetulan juga saya yang konsisten di penyelenggara syariah. Penyelenggara syariah itu membidangi beberapa hal, diantaranya adalah masalah terkait dengan masalah zakat dan wakaf. Kemudian juga ditambah yang sekarang ini adalah produk halal, di mana ini jargon-jargon produk halal sekarang menjadi tren, dan hampir semua produk baik yang oleh perusahaan-perusahaan kecil, setingkat UKM, bahkan sampai dengan perusahaan-perusahaan besar, ini sudah wajib mencantumkan label halal. Dan itu pendaftarannya sekarang online. Nanti kita bisa kawal melalui Satgas Halal Kabupaten, yang dalam hal ini adalah ex officio adalah penyelenggara syariah. Sudah banyak yang kita bantu, diantaranya mulai dari pabrik-pabrik kecil, dari home industry. Jadi meskipun skala kecil ya, misalnya produk garam. Produk garam itu kan hanya garam sebenarnya. Cuma ketika garam ini sudah masuk ke perusahaan, perusahaan ini kemudian tanya, jadi produk garam ini sertifikat halalnya mana? Jadi begitu. Atau setingkat bawang umpamanya kita panen, sebenarnya sudah selesai. Cuma ketika bawang ini kita kirim ke pabrik misalnya, ke pabrik-pabrik besar juga menanyakan, jadi bawang ini sertifikat halalnya mana? Oleh karena itu kita bisa mengajukan produk halal ini bagi home industry dengan aplikasi Si Halal, itu bisa dicek di Google. Jadi Si Halal dengan input sesuai dengan data yang dibutuhkan. Jadi seperti itu.
kontribusinya kira-kira ya kepada masyarakat ya, kecil dan pengusaha itu apa ya dari penyelenggara syariah ini, terutama pada pengembangan bahasa pengusaha kecil dari sisi produk halalnya, terutama yang di Kabupaten Probolinggo. Kira-kira ada nggak yang khas yang sudah diberikan label halal oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? Terima kasih. Sudah banyak yang kita bantu, cuma tidak semuanya masih selesai semua karena produknya memang ini melalui beberapa proses. Di antaranya ini kan melibatkan LP POM dan MUI. Dari segi syariatnya kita melibatkan fatwa MUI, dari segi bahan-bahan zatnya kita akan melibatkan dari BP POM ya. Kemudian kontribusi kepada masyarakat ini sangat terasa sekali terkait dengan masalah pengajuan halal ini, sertifikat halal, di mana sekarang kan sudah zaman digital ya. Jadi untuk jual beli yang face to face saya kira sekarang sudah jarang. Bahkan dari industri itu sudah mengirimnya hampir ke seluruh luar Probolinggo. Dan itu kemudian ketika ada mencantumkan sertifikat halal, label halal, maka mereka tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi barang yang dari kita produk itu. Tapi kalau ketika barang itu belum ada label halal, masyarakat masih menanyakan, ini sudah diaudit apa belum oleh MUI ya, atau sekarang BPJBH ya. Jadi sertifikat halalnya tetap ditanyakan. Kemudian terkait dengan masalah wakaf, ini juga kita berkontribusi kepada masyarakat terkait dengan masalah status, di mana sekarang banyak tanah wakaf itu yang bersengketa itu gara-gara statusnya tidak jelas. Dan kita selaku penyelenggara syariah membantu memfasilitasi terkait dengan pengajuan sertifikat wakaf itu ke Badan Pertanahan. Meskipun nanti melengkapi beberapa hal dari proses yang ditentukan oleh Badan Pertanahan itu saya kira. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Yai Sadun ya terkait dengan kontribusi Kementerian Agama kepada masyarakat melalui label halal, kemudian wakaf dan juga zakat, infak dan sedekah juga. Ya, betul. Baik, saya kira teman pemilih sudah sedikit mendapatkan gambaran ya tentang pengurusan label halal oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kalau mau ngurus kira-kira apa langsung ke mana ini? Begini, terkait dengan masalah urusan wakaf ya, kalau itu sudah berupa AIW, akta ikrar wakaf, nanti bisa langsung ke kantor kami dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP wakif dan fotokopi KTP nadir, kemudian saksi-saksinya itu dengan dilegalisir oleh yang berhak. Kemudian kita ajukan ke BPN. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk pengurusan wakaf ini adalah 0 rupiah bagi yang sudah sertifikat ya. Tapi kalau masih berupa letter C, ini ada semacam kontribusi terkait dengan masalah pengukuran dan penerbitan peta bidang mungkin yang di BPN. Tapi kalau sudah sertifikat, insya Allah ini 0 rupiah. Oke. Baik, nah ini sekarang masuk pada kepentingannya KPU. Kementerian Agama ini kan banyak sektornya, banyak bidangnya. Dalam kerangka hubungannya dengan teman pemilih di Kabupaten Probolinggo ini, kira-kira apa yang bisa disambungkan dari Kementerian Agama dengan KPU, terutama dalam hal tahapan-tahapan seperti pendataan, kemudian seperti juga ikut mengkampanyekan tentang pemilu dan pemilihan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 17 Februari 2024 dan pemilihan itu dilaksanakan tanggal 27 November 2024 juga. Ini apa kira-kira yang bisa dikontribusikan oleh Kementerian Agama? Baik, terkait dengan masalah terkait dengan hajatnya KPU ya.
terkait dengan masalah sosialisasi terutama. Ini yang lebih pas mungkin untuk di Kemenag, termasuk diantaranya bagi pemilih pemula mungkin ya. Pemilih pemula di mana kelas akhir di Madrasah Aliyah ini kayaknya cukup potensi sekali, dan itu mungkin saya kira perlu karena mereka memang namanya juga pemilih pemula mungkin tidak begitu paham terkait dengan masalah pendataan dan ini apa namanya sudah masuk dan sebagainya. Ketika tidak masuk di data, dia harus bagaimana. Berdasarkan hasil rapat tadi, saya tertarik sekali itu dengan adanya aplikasi apa tadi itu? Aplikasi Lindungi. Lindungi Hakmu ya, Lindungi Hakmu terkait aplikasinya, linknya KPU itu ya. Atau juga termasuk bagi Catin ya, jadi calon pengantin yang sekarang terdaftar di KUA itu kan saya kira termasuk pemilih pemula juga karena usianya juga rata-rata itu 19. Kalau pemilih pemula itu usia berapa ini minimal? 17. Usia? 17. Oh iya ya ada yang 17 ya. 17 tapi dengan proses dispensasi di pengadilan. Tapi untuk yang di peraturan itu kan umur 19. Itu peraturan yang baru. Yang baru. 19 tahun bagi 19 tahun. yang laki-laki apa bagi yang perempuan atau bagi Sama, kedua-duanya? Kedua-duanya. Kemudian khusus ya untuk pemilih pemula yang di madrasah-madrasah. Nah, ini kira-kira apakah KPU bisa melakukan MOU misalnya dengan pihak Kementerian Agama atau langsung saja ke madrasahnya untuk bisa melakukan sosialisasi itu? Ada dua alternatif, jadi bisa MOU atau bisa langsung ya dengan pemberitahuan dulu ke kantor, jadi kami biar tidak kaget di madrasah ada kegiatan apa. Jadi mungkin dengan pemberitahuan bahwasanya KPU akan mengadakan sosialisasi, bisa nanti KPU itu bisa turun langsung atau bisa kita dampingi. Bisa kita dampingi. Jadi peta mana yang harus didahulukan? Ini kan mungkin memprioritas bagi yang kelas akhir, misalnya di madrasah yang lumayan banyak siswanya umpamanya. Atau untuk yang kelas-kelas kecil mungkin kita bisa gabungkan di aula yang terbesar. Jadi biar hemat energi begitu ya. Biar bayangkan ini untuk yang MA ini mungkin lebih dari sekian lembaganya ini, apalagi siswanya tadi disebut sekitar 12.000 kayaknya, 12.000. Ini kalau 3 bulan sudah selesai saya kira. 13.000 itu kemarin waktu kita verifikasi dan disandingkan itu ada sekitar 2.000 pemilih pemula yang potensial untuk didata oleh KPU dan diverifikasi untuk menjadi pemilih pemula. Betul. Nah, selain itu, kira-kira apa potensi-potensi di Kementerian Agama yang bisa kita garap itu? Banyak sebenarnya. Ini kita kan per kecamatan ada 8 penyuluh. Ada 8 penyuluh. Jadi bisa kita fungsikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi di 8 penyuluh yang di per kecamatan itu kan ada yang termasuk dengan ada yang bidang wakaf, ada yang bidang zakat, kemudian narkoba, kemudian keluarga sakinah, termasuk juga pemberantasan buta huruf Al-Quran dan sebagainya. Jadi memfungsikan yang 8 ini sesuai dengan petanya KPU, saya kira mereka bisa bergerak, bisa difungsikan atau bisa dipusatkan per kecamatan juga bisa. Karena kita punya KUA yang mungkin aulanya juga agak besar, yang dapat SBSN kemarin itu seperti Tongas, seperti Sumberase, kemudian juga seperti Monomerto kalau udah keliru. Berarti ada ya 8 kali 24 kecamatan. 24 kecamatan. Itu laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Tugasnya mereka ada di kecamatan atau di desa-desa? Ada di kecamatan. Kalau kantornya di kecamatan berupa piket, cuma mereka difokuskan ke penyuluh desa yang di bawah di kecamatan itu. Ya, saya kira memang bisa KPU melakukan kerjasama seperti itu, cuma dengan MOU secara khusus. Ya, bisa. MOU-nya dengan kementerian di bisa dengan kepala Probolinggo atau dengan KUA masing-masing.
Cukup dengan kepala kemenak saya kira. Jadi bawahnya tinggal tembusan. Oke. Nah, Baik para teman pemilih sekalian, itulah sekilas penyampaian dari Kiai Haji Muhammad Syadun PD. MPD ya, MPD. Beliau merupakan kasih penyelenggara syariah atau Pensar. Kemenag Kabupaten Probolinggo. Telah banyak informasi yang beliau sampaikan kepada kita sekalian tentang bagaimana caranya mengurus wakaf, berzakat yang benar, kemudian juga mengurus produk-produk halal yang dimiliki oleh teman-teman pemilih. Saya kira ini bisa dikolaborasikan dengan teman-teman pemilih, dan juga ternyata Kementerian Agama ini ada beberapa potensi yang bisa dikolaborasikan dengan KPU melalui madrasah-madrasah, pesantren tentunya, dan juga bisa melalui para penyuluh nanti dalam melakukan sosialisasi pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Semoga sehat selalu, panjang umur dan amin. rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.